Palestina pada mulanya adalah bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki Utsmani. Tetapi dengan dikuasai wilayah ini oleh Inggris pada tahun 1917. Seterusnya dicaplok sebagian besar 48% oleh Yahudi. Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi tidak merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israel adalah sekelompok kecil manusia di jagat Allah. Sejak abad sebelum Masehi hingga dewasa ini, dengan mitos-mitosnya telah meresahkan dunia. Sebagaimana Allah memfirmankan perilaku jelek mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Negara bangsa Israel, penganut Yahudi, yang menjadi lawan konflik negara bangsa Palestina Muslim. Sejak diproklamirkan pada tahun 1948, telah menunjukkan demikian eksistensinya di panggung sejarah dunia. Bagaimana tidak, Israel Yahudi dengan gaya perjuangannya sudah menjadi pembicaraan publik dunia yang tidak habis-habis dan tidak hentinya. Bagaimana asal-usul dan sasaran strategis yang diidealkan oleh Father Funding mereka untuk dicapainya. Menarik untuk ditelusuri lebih jauh, maka dari itu tonton video ini sampai selesai. Pada sisi lain, Palestina mulanya bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki Utsmani. Akan tetapi, dengan dikuasai wilayah ini oleh Inggris pada tahun 1917, seterusnya dicaplok sebagian besar 48% oleh Yahudi Israel. Lalu Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi tidak merdeka. Pada sisi lain lagi, Israel telah digulirkan dan diajukan RUU Yahudi. Deklarasi kemerdekaan dengan RUU dimaksud oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya pada tanggal 23 November 2024. Dikatakan dalam rangka menegakkan hak individu semua warga Israel, khususnya Yahudi. Padahal harus diakui bahwa sekitar 2 juta dari 8,2 juta jiwa warga negara Israel adalah terdiri dari orang-orang Arab Muslim. Harus diakui pula bahwa di antara orang-orang Yahudi terdapat pula manusia pilihan di antara mereka walaupun amat sedikit. Sebagaimana Allah memandangnya sebagai kekasihnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang menyeru pada kemuliaan, kesalehan, dan ketauhidan. Pada mulanya mereka itu adalah para nabi dan rasul Allah, seperti Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, dan Sulaiman alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Begitu juga dengan Talut, walaupun bukan nabi dan rasul, tetapi Allah memujinya karena semangat keagamaan dan jihadnya. RUU dimaksud mereka sebagai komunitas minoritas, yang mana diasumsikan menjadi gelisah
dan berada di ujung tanduk, karena ada kemungkinan akan didepak oleh pemerintahan Israel yang Yahudi. Jika RUU perubahan nama negara Israel menjadi negara Yahudi berhasil disahkan, sebagaimana RUU yang diajukan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya, yang mana mengantarkan Yahudi sebagai bangsa dan agama memiliki semangat dan solidaritas baru di dunia internasional. Yahudi lebih luas maknanya dari Israel dan Ibrani. Hal itu karena istilah Yahudi selain disematkan kepada kaum Ibrani, juga bermakna dan dapat disematkan kepada orang-orang non-Ibrani yang memeluk agama Yahudi. Sementara orang-orang keturunan Arab yang Islam semakin terdesak dengan kebijakan-kebijakan mengikat, ada kemungkinan akan hilang haknya di negerinya sendiri. Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam sebuah riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel, adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yang jarang diketahui oleh orang, yaitu Yakub ibnu Ishak, ibnu Ibrahim alaihissalam. Israel adalah kalimat terdiri dari dua kata, yaitu Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan Il artinya Tuhan. Dengan demikian, Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani karena dinisbatkan kepada nama Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hal ini ditemukan dalam kitab Kejadian. Ibrahim alaihissalam disebut dengan nama Ibrahim, sang Ibrani, atau maksudnya Ibrahim sang penyeberang, atau maksudnya Ibrahim sang penyeberang, karena ia pernah menyeberangi sungai Eufrat dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada kakek kelima Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrahim alaihissalam melintangi sungai Eufrat yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua. Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi muncul ketika mereka bertobat dari menyembah anak api. Mereka berkata, yang diabadikan oleh Allah, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Yang mana mereka dinamakan Yahudi karena mereka bergerak-gerak. Ketika membaca Taurat, bahwa mereka dinamakan Yahudi karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Yakub alaihissalam, yang nama asli atau dasarnya Yehuja, pemimpin bagi 11 anak Yakub alaihissalam. Jauh sebelum negara Israel modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Saul. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku. Pada masanya banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah timur Yordania
perperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliat. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, dia adalah Raja Talut. Konon rupanya, dalam pasukan Saul atau Talut, ikut serta Daud alaihissalam, yang ketika itu masih sangat muda, dan ia pula pernah berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu sebagian kecil Palestina dapat dikuasai pasukan Saul atau Talut. Pasca Talut Daud alaihissalam yang menjadi pemimpin Bani Israel, Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Daud alaihissalam. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina yang sesungguhnya. Pada pemerintahannya, dakwah tauhid menyebar ke seluruh Palestina. Dan sebagai Nabiullah, Daud alaihissalam dengan kitab Zabur dikaruniai pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur. Burung hewan bertasbih bersamanya dan dapat pula melunakkan besi dengannya. Daud meninggal dunia pada tahun 963 dan menurut satu riwayat, kuburannya terletak di Gunung Zion, di tempat yang sekarang disebut dengan Al-Nabi Daud. Pasca Nabi Daud alaihissalam meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh anak atau putranya Sulaiman alaihissalam yang berhasil menikahi putri Fir'aun pada masa Sulaiman. Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. Lalu Sulaiman membangun kuil yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengharungi samudra hingga selatan Spanyol semasa pemerintahan Sulaiman. Berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megah, serta benteng-benteng yang kokoh, serta tentara yang berdiri dari pasukan jin, manusia dan burung-burung. Berkaitan dengan kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman alaihissalam. Itulah sedikit kisah Palestina dan Israel, sejarah konflik dan masa depan. Dari sejarah konflik antara Palestina dan Israel, seperti yang sudah kita bahas, hikmah yang bisa kita ambil: pentingnya persatuan dan solidaritas, kesatuan dalam Islam. Konflik ini menunjukkan bahwa tanpa adanya persatuan dan solidaritas yang kuat di antara negara-negara Muslim, perjuangan untuk mempertahankan hak dan wilayah bisa menjadi sangat sulit. Kegagalan negara-negara Arab dalam bersatu melawan Israel mengakibatkan kekalahan dalam perang dan semakin terdesaknya Palestina. Meskipun berada dalam posisi yang sangat sulit, perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan tanah mereka menunjukkan ketekunan dan ketahanan yang luar biasa. Ini adalah contoh penting yang bahwa meskipun dalam situasi yang hampir tanpa harapan, semangat perjuangan dan keyakinan dapat bertahan. Konflik ini juga mengajarkan bahwa
kebebasan dan kedaulatan seringkali memerlukan pengorbanan besar dan perjuangan. Untuk meraih kebebasan tidak selalu berhasil dalam waktu singkat. Konflik Palestina-Israel menunjukkan juga bahwa perdamaian yang abadi hanya bisa dicapai jika ada keadilan bagi semua pihak yang terkait. Ketidakkeadilan dan pengabdian terhadap hak asasi manusia hanya akan memperpanjang konflik dan penderitaan. Peran komunitas internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Penting bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan manusiawi. Mempelajari sejarah untuk masa depan. Sejarah konflik ini mengingatkan kita tentang pentingnya belajar dari masa lalu untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Memahami akar penyebab konflik dan bagaimana itu berkembang dapat membantu dalam mencari solusi yang lebih efektif dan damai. Dengan memetik hikmah ini, kita diingatkan akan pentingnya persatuan, keadilan, diplomasi, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan besar, baik di tingkat individu maupun dalam konteks yang lebih luas, seperti konflik internasional.